Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah mencintai umatnya dengan sepenuh hati. Di sini kita sebagai umat Nabi Muhammad dan juga sebagai hamba Allah wajib meyakini bahwa setiap nikmat yang telah kita peroleh sampai dengan hari ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Ustazah yang saya hormati, segenap dewan juri yang saya muliakan, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang menyaksikan pidato saya hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kita keberkahan pada setiap rutinitas kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya mau bertanya dulu nih. Sebelumnya kalian pernah nggak sih mengecek seberapa seringkah kalian membuka HP dalam satu hari? Atau pernahkah kalian merasa candu saat memainkan media sosial? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kisha Kelena Rahel. Saya murid kelas 9 dari SMP Nur Hikmah Islamic Full School. Hari ini, Kisha akan membahas tentang satu topik yang menurut Kisha itu menarik, yaitu adalah etika. Ya, etika. Ini bukan kita mau memanggil teman-teman kita yang namanya etika ya, bukan. Tapi etika yang Kisha maksud adalah akhlak. Etika dan akhlak dalam menggunakan media sosial. Bapak, Ibu, serta teman-teman, banyak orang yang mengatakan bahwa anak muda zaman sekarang kalau misalnya nggak main media sosial itu nggak gaul, kurang mengikuti zaman, ketinggalan zaman. Nah, mari kita ingat-ingat dulu nih, seberapa seringkah kita mencari referensi di media sosial terkait tentang agama, tentang pendidikan, tentang budaya, atau apapun itu yang ingin kalian cari. Tapi beberapa orang menggunakan media sosial itu hanya untuk mencari tahu tentang gebetannya, atau bahkan untuk memamerkan harta kekayaan yang dia punya gitu. Misalnya misal satu orang telah membeli tas branded atau tas mahal, lalu dia pengen membagikannya kepada orang-orang yang ada di media sosial. Dia status, dia foto atau dia video, lalu dia pasang di status, terus dia menjelaskan tentang harganya berapa, dia beli di mana, latar belakang dia membeli itu tuh untuk apa, sampai story-nya tuh titik-titik gitu. Itu menurut saya sangat-sangat berlebihan ya. Dan pendapat Kisha sendiri, kalau misalnya orang itu ingin membagikan apa yang dia punya atau apa yang telah dia miliki, itu nggak apa-apa, asalkan nggak berlebihan dan tahu batasannya, mana saja yang boleh di-share dan mana saja yang tidak sepatutnya kita share di media sosial. Karena nggak semua hal yang kita miliki itu harus di-share di media sosial. Karena kalau misalnya kita apa-apa posting itu menumbuhkan cikal bakal sifat sombong ya teman-teman, dan itu sangat-sangat tidak diharapkan terjadi di kita semua, apalagi kita orang muslim ya. Nah, Bapak, Ibu, serta teman-teman, kalian sudah tahu belum sih bahwa dulu pada zaman jahiliyah di kalangan kaum Quraisy itu ada dua distrik utama yang membalap atau saling balap-balapan untuk memamerkan kekayaan yang mereka punya, yaitu adalah distrik Bani Abdul Manaf dan juga Bani Saham. Dua distrik utama tersebut itu sering kali memamerkan kekayaannya terhadap satu sama lain atau bahkan ke masyarakat luas. Di Bani Abdul Manaf sendiri sering memamerkan kekuasaannya, tentang kemuliaan kaumnya, tentang kekuatan kaumnya. Bani Saham pun seperti itu, sama seperti Bani Abdul Manaf. Mereka memamerkan harta yang mereka punya, kekuasaan yang mereka punya, kemuliaan yang mereka punya, dan bahkan ketika harta di dunia tersebut tidak cukup untuk mereka untuk dipersaingkan, mereka itu melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Mereka melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim gitu. Dari ada di suatu hari, Bani Abdul Manaf itu datang ke makam suku mereka sendiri untuk mengecek ada berapa mayat yang ada di situ. Mereka datang, lalu mereka menghitung dari mulai 1, 2, 3 sampai seterusnya. Mereka hitung, lalu mereka mengatakan ke masyarakat luas seperti, nih lihat, bahkan di alam kubur pun jenazah kaum kami lebih banyak daripada jenazah kaum kalian. Nah, mendengar hal seperti itu, Bani Saham itu mereka
tidak mau kalah dari Bani Abdul Manaf. Mereka juga sama, mereka mendatangi kuburan sukunya mereka sendiri, lalu mereka menghitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Mereka menghitung jenazah kaumnya sendiri, lalu mereka mengatakan, bahkan jenazah kaum saya pun lebih banyak jumlahnya daripada jenazah kaumnya Bani Abdul Manaf. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, menurut Imam Al-Kalbi dan juga Imam Muqatil, kejadian ini menghadirkan respon cepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya surat At-Takatsur. Dalam surat At-Takatsur, Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dalam surat ini Allah bukan hanya ingin meluruskan orang-orang yang ada di zaman jahiliyah, terkhususnya adalah 2 distrik utama yang tadi setelah saya ceritakan, tapi Allah juga ingin mengatakan bahwa kejadian ini tuh boleh jadi atau akan terulang kembali di masa depan dengan tokoh suasana yang sama, tapi dengan tokoh dan suasana yang berbeda, tapi dengan esensi yang sama atau serupa. Nah, Allah juga mengatakan seakan-akan di setiap generasi itu Allah berkata bahwa harta benda yang kita miliki atau yang kita peroleh sampai dengan hari ini adalah titipan, hanya titipan. Jadi bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dipertunjukkan, apalagi ya seperti yang telah saya bilang tadi pas di awal, yang menunjukkan tas branded sampai store-nya titik-titik, itu bukan itu tujuannya. Allah hanya ingin menitipkan hartanya kepada kalian, dan Allah tuh sangat baik sekali kepada kita. Dia menurunkan surat At-Takatsur dan dia ingin memperingatkan kita bahwa harta yang dia titipkan kepada kita itu akan dibawa mati nanti ketika kita sudah meninggal, dan juga akan dipertanggungjawabkan di hadapannya ketika hari akhir nanti. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, janganlah kita bersifat sombong, dan marilah kita berakhlak, beretika dalam bermedia sosial, dan juga bijak dalam menggunakan media sosial supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesombongan, dan kita harus tahu batasan-batasan apa saja yang boleh kita share, boleh kita unggah di media sosial, dan apa saja yang tidak boleh kita unggah di media sosial. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya kira cukup pidato saya hari ini, dan saya harap pidato yang telah saya sampaikan tadi bisa membekas di benak kalian semua, dan juga bisa menghadirkan ilmu baru di antara kalian semua. Dan saya, Kisha Kelena Rahel, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.